Halo. Mari kita langsung bahas ya, bab 14 dari The One Person Rule, Tommy Baker. Judulnya tuh tegas banget. Sekarang waktunya Anda. Ini kayaknya panggilan buat bangun deh. Kenapa sih nunda-nunda itu jadi penghalang terbesar? Dan kenapa ya detik ini itu satu-satunya waktu buat kita beneran bergerak? Siap nggak nih? Berhenti bilang nanti. Tepat sekali. Bab ini tuh langsung nusuk ke kebiasaan kita ya kan? Suka nunda. Dan ada ide yang cukup bikin mikir. Potensi yang terbuang. Intinya sih, sadar kalau waktu kita ini pendek, itu penting banget. Buat maksimalkan apa yang kita punya. Pesannya jelas banget. Bukan nanti, tapi ya sekarang ini. Nah, soal potensi yang terbuang ini, beneran kena sih, coba deh bayangin, pas di akhir hidup gitu, kita nanya ke diri sendiri, gue udah ngeluarin semua belum ya bakat gue ini? Hmm, Kata Baker, jawaban jujur buat pertanyaan itu, wah, itu bisa jadi pendorong paling kuat. Nggak bisa bohong lagi kan saat itu? betul. Semacam, apa ya? Momen kejujuran terakhir gitu ya. Dan yang sering jadi penghalang potensi itu, ya itu tadi, yang dia sebut resistensi. Resistensi. Iya, suara licik di kepala kita itu loh. Yang bisikin, nanti aja deh, belum siap nih. Atau, kamu mana bisa. Yang ditekankan di sini, ini bukan males biasa loh. Tapi kekuatan aktif. Harus dilawan secara sadar. Tiap hari. Tiap hari ya? Iya, pertarungannya itu ya sekarang. Bukan nunggu besok. Tiap kali kita nyerah sama penundaan, resistensi itu menang lagi. Oke, jadi ada resistensi internal yang aktif nih. Tapi penulis juga nyinggung soal momen dari luar nggak sih? Kayak jendela kesempatan gitu. Gimana bedanya sama nggak sabaran aja atau FOMO gitu? Pertanyaan bagus itu. Nah, Baker pakai pengalaman dia sendiri kan. Waktu dia ngerasa harus banget pindah dari East Coast. Mungkin logikanya belum nyambung semua waktu itu, tapi intuisinya kuat banget. Oh, intuisi ya. Iya, kalau dia nunggu waktu yang lebih pas, ya udah kesempatan itu bisa hilang. Jadi jendela kesempatan ini lebih ke nangkap momen intuisi gitu. Pas kondisinya kerasa klik buat lompat, walau ya ada takutnya juga. Oke. Jadi keberaniannya di situ ya, Betul, buat ngerespon panggilan itu. betul. Nah, ini nyambung ke ide keputusan berani. Jadi bertindak sekarang, walaupun masih takut, belum tahu semua detailnya, itu udah keputusan berani ya? Persis. Nggak nunggu sampai ngerasa siap 100%, yang mana ya mungkin nggak bakal datang juga rasa siap itu. Bener juga sih. Nah, menurut argumen di buku ini, dunia tuh cenderung ngebuka jalan buat orang yang berani milih dan bertindak, bukan buat yang nunggu kondisi sempurna dulu. Justru keputusan itu yang seringkali nyiptain waktu yang tepat, bukan sebaliknya. Oh, jadi dibalik ya? Bisa dibilang gitu. Nunggu kesiapan sempurna itu ya seringnya cuma bentuk lain dari resistensi tadi. Masuk akal. Dan ini nyambung ke poin berikutnya yang agak pedes nih. Wawasan tanpa aksi itu ya percuma. Sia-sia. Banget. Kita sering nih ngumpulin info, baca belajar, tapi ya gitu deh, nggak ada implementasinya. Hmm, Baker juga kritik budaya hasil instan kan, pengen sukses tapi nggak mau lewat prosesnya, yang kadang ya bosanin atau nggak keren. benar banget. Dan tiap kali kita tahu harus ngapain, tapi milih nggak ngelakuin, itu sebenarnya kita lagi ngikis kepercayaan ke diri sendiri loh. Dikit-dikit. Wah, itu dalam. Ini kayak bedanya orang yang beneran main di lapangan sama yang cuma nonton dari pinggir. Analogi bagus tuh. Kalau cuma nonton, gampang ya, nyinyir atau ngiri. Gampang banget. Tapi cuma dengan main, maksudnya ya ambil tindakan nyata, sekecil apapun itu, baru kita beneran belajar. Baru kita tumbuh, bangun mental kuat, dan akhirnya ya ngiptain sesuatu. Iya. Dan soal takut dinilai orang lain nih, Baker ngingetin, kebanyakan orang tuh sibuk mikirin diri sendiri kok, nggak akan terus-terusan ngawasin atau nilai kita juga. Jadi ya udah, fokus aja ke langkah kita. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari bab 14 ini, pesannya lugas banget ya. Waktu Anda itu Ya sekarang, sekarang. bukan besok, bukan minggu depan, bukan nunggu kondisi ideal dulu. Setiap momen, ini kesempatan baru buat ngalahin resistensi itu dan maju, sekecil apapun langkahnya. Ya, dan sebagai penutup ya, mungkin ada satu hal nih buat direnungkan. Kalau Anda terus-terusan bilang nanti, apa sih sebenarnya yang lagi Anda korbankan setiap hari dengan bilang nanti itu? Potensi unik apa di dalam diri Anda yang
Mungkin nggak akan pernah keluar karena terus nunggu momen yang tepat. Padahal momen itu bisa jadi cuma ilusi aja yang diciptain resistensi itu sendiri. Coba deh dipikirin.